Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita kembali dalam acara ibadah kita penggenapan tentang janji firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang ke-7, air hidup itu bagi siapa yang menerima Roh Kudus, dari hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Firman Tuhan berkata janji itu untuk kita manusia umat Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, saya percaya, kita percaya saat ini lawatan kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita semuanya yang rindu haus akan urapan itu. Bagi kita lah janji itu diberikan supaya kita mampu menjalani hidup ini dan melaksanakan keselamatan yang sudah kita terima lewat Yesus Kristus. Haleluya. Kita berikan kemuliaan yang meriah, kemuliaan yang setinggi-tingginya bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita menyembah Dia. Kita memposisikan hati kita untuk menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Dengan penyembahan kita yang berkata, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus sudah dipermuliakan dengan Dia naik ke sorga. Roh Kudusnya diutus kepada kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan kepada pengurapan-Mu, dan pengurapan itu menjadi bagian yang memperlengkapi hidup kami. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Kami nyatakan kemuliaan bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak. Seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan. Angkat hati menyembah Dia. Kita nyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Di tempat maha. Engkau Raja, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak. Seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari nyatakan kembali, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Kemuliaan
Kita nyatakan kemuliaan hanya kepada Dia. Haleluya. Di tempat maha tinggi Engkau Raja, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah jadilah kehendak-Mu, jadilah seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan. Amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami dipenuhkan oleh kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, memberkati, mengurapi setiap kami yang boleh datang beribadah kepada Tuhan dengan kerinduan dan kehausan kami. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu mengurapi kami. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Inilah iman kami Tuhan, yang kami percaya ada urapan Tuhan, urapan yang dahsyat menjadi bagian kami. Kami yang melayani Tuhan diurapi oleh Tuhan, dan seluruh sidang jemaat-Mu diurapi, dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ku menyembah, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji, Kau bertata, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku, amin, Kau bertata, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat ku pandang kekudusan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, haleluya. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku angkat, kami angkat hati kami menyembah-Mu Tuhan. Kami pandang kemuliaan-Mu, kami percaya Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku rasakan kehadiran, ku angkat, kami angkat hati kami menyembah-Mu, haleluya. Ku pandang, kami memandang kemuliaan kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku
ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan di saat ini, kita percaya, saya percaya ada kuasa Tuhan yang turun atas kita. Mari lepaskan semua bebanmu, datang kepada Tuhan. Apa yang mengganjal di dalam hatimu, mari datang kepada Tuhan. Mari menyembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia, pandang kepada Tuhan, pandang kepada salib itu, salib yang sudah menyelamatkan kita. Dia disalibkan di atas di bukit Golgota untuk menebus dosa kita. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sudah pasti jaminan itu bagi kita. Haleluya, haleluya. Ku angkat hatiku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, haleluya. Kami mau Tuhan, kami rindukan, kami Tuhan haus. Kami membutuhkan pengurapan itu Tuhan, agar kami kuat, agar kami mampu Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami boleh menjadi berkat saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, amin. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku, dalam hidupku. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, biar kami jeli Tuhan. Jelikan jamalah, ku rindu hadirat, ku sembah, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu ku sembah, Engkaulah Tuhan yang kudus. Haleluya, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, bagimu ku sembah, kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau yang kudus. Haleluya, kuduslah
Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia, mulia bagimu Tuhan. Lebih dalam lagi, saudara kekasih dalam Kristus Tuhan, mari kita memuliakan Dia terus. Roh Kudus, roh yang diberikan kepada kita, roh yang memperlengkapi seluruh umat Tuhan. Janji itu bagi kita, haleluya. Percayalah, percaya, terimalah urapan itu, haleluya. Mari naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudusku, Engkau yang kudus, haleluya Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya. Kuduslah Engkau Tuhan, kuduslah Engkau Yesus Tuhan kami. Mari kita berdoa. Pembukaan kita, berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarmu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Dimanapun Bapak Ibu terkasih, mari kita menghadap Tuhan. Kita menghadap Tuhan, saudaraku, dan kita boleh menyerahkan seluruh ibadah kita ini kepada Tuhan. Dan hadirat Tuhan menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan. Dimanapun kita beribadah, saya percaya, kita percaya hadirat Tuhan menyertai kita. Sehingga pelayanan ini juga menjadi pelayanan yang membawa urapan, aliran kuasa Tuhan dialirkan kepada kita semuanya. Biarlah seluruh yang melayani diberkati oleh Tuhan, dan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani, serta hambanya Bapak Pendeta De Gultom yang akan memberitakan firman Tuhan dan sekaligus nanti memimpin kita dalam doa pengurapan dan doa berkat bagi kita. Haleluya. Nanti untuk menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, kepada Bapak M. Manurung untuk berdoa. Satu penyembahan kita angkat kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan api kirimkan apimu. Haleluya. Kirimkan apimu. Amin. Hujan dan minyak kudusmu berhembuslah, amin, dan ubahkanku, kirim api, minyak hujan dan angin, kirimkan. Mari rasakan hadirat Tuhan.
Haleluya. Apimu, hujan dan minyak kudus-Mu, hujan dan minyak kudus-Mu, berhembuslah, haleluya, dan ubahkanku, kirim api, minyak hujan dan angin. Mari nyatakan, kirimkan apimu, kirimkan, haleluya, haleluya, api, hujan dan minyak kudus-Mu, hujan dan kami percaya Tuhan, minyak kudus-Mu, berhembuslah, berhembuslah, ubahkan kami Tuhan, haleluya, dan ubahkanku, kirim api, minyak hujan dan apimu. Beri api, haleluya, api, beri hujan seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekam, beri api, beri hujan, beri api, amin, haleluya, beri hujan seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri api, beri ada urapan-Mu. Sekali lagi mari nyatakan kepada Tuhan, beri api, amin, amin, beri hujan seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, haleluya, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami dalam surga. Terima kasih Roh Kudus. Kasih berkat penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus sepanjang hari-hari kami ya Tuhan. Pimpinan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus kami. Yang kami rasakan ya Tuhan sepanjang hari-hari kami ya Tuhan Yesus kami. Tanpa-Mu ya Tuhan kami tidak akan kuat ya Tuhan menjalani kehidupan ini ya Tuhan Yesus. Bahkan di tengah-tengah ya Tuhan situasi kondisi yang pada saat-saat ini sedang terjadi ya Tuhan. Di tengah-tengah bangsa negara kami ya Tuhan. Bahkan di seluruh dunia ini ya Tuhan Yesus. Yang sedang terjadi ya Tuhan. Kami tidak akan kuat ya Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan itulah ya Tuhan Yesus. Karya-Mu ya Tuhan bagi kami Tuhan sepanjang hari-hari kami Tuhan. Engkau pimpin kami ya Tuhan. Engkau tetap tuntun kami ya Tuhan Yesus. Hingga pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kami. Bapa yang baik, Allah kami yang hidup. Bahkan oleh karena kasih-Mu ya Tuhan Yesus bagi kami Tuhan. Jemaat umat-Mu ya Tuhan Yesus kami. Engkau yang telah datang ya Tuhan. Dari sorga ya Tuhan ke dalam dunia ini Tuhan. Menjadi sama dengan manusia ya Tuhan. Bahkan Kau merendahkan diri-Mu ya Tuhan. Bahkan Kau mau taat ya Tuhan. Mati
di atas kayu salib ya Tuhan Yesus. Darah-Mu ya Tuhan yang mencurahkan, yang tercurah bagi kami semua Tuhan, jemaat-Mu. Kau hapuskan segala dosa, pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan. Sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus kami. Dan Engkau yang telah naik ke sorga ya Tuhan. Dan Engkau janjikan Tuhan, Kau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi kami semua Tuhan, umat-Mu ya Tuhan. Yang telah Kau tebus, yang percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Dan inilah Tuhan Yesus pada saat hari Tuhan Yesus kami. Di ibadah doa 10 malam kami ya Tuhan Yesus. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan. Curahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan bagi kami semua Tuhan. Menjamah kami Tuhan setiap jemaat umat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus kami. Yang mengisi hati pikiran kami ya Tuhan. Yang menguasai kami ya Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Yang memberikan hati yang baru bagi kami ya Tuhan Yesus kami. Inilah Tuhan kami semua jemaat umat-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Dimanapun kami beribadah ya Tuhan. Pada saat malam hari Tuhan Yesus kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua Tuhan Yesus kami. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Setiap keluarga ya Tuhan. Yang rindu akan jamahan-Mu. Yang rindu ya Tuhan. Akan dipenuhi oleh urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berkaryalah Tuhan Yesus. Tercurah bagi kami semua Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, jamahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang mengajar-ajari kami Tuhan, jemaat umat-Mu. Untuk mengikuti ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan. Memegang peraturan-peraturan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan menguatkan kami untuk menjalaninya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dan Engkau ya Tuhan yang hadir ya Tuhan Yesus. Di ibadah kami Tuhan pada saat malam hari ini Tuhan. Engkau memimpin, memberkati kami semua Tuhan. Bahkan kami Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus. Yang turut ambil bagian dalam pelayanan pada saat malam hari Tuhan. Engkau memberkati. Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan. Seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan hamba-Mu ya Tuhan. Bapak pendeta kami. Yang akan membawakan kebenaran firman-Mu bagi kami semua umat-Mu ya Tuhan Yesus. Pada saat malam hari Tuhan. Engkau yang mengurapi dengan urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Dan bagi kami semua Tuhan, jemaat-Mu yang mendengarkan, membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Itulah Tuhan yang mengisi bejana hati pikiran kami. Yang mengoreksi hati pikiran kami ya Tuhan Yesus. Pada saat malam hari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Dan kami siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberkati, memimpin ibadah Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah nanti. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami hidup. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya, kita percaya. Api kemuliaan Tuhan turun atas kita. Haleluya. Kita juga nanti mendengar firman Tuhan. Untuk menguatkan kita, untuk memohon kepada Tuhan dengan tulus menerima janji firman Tuhan. Dan kita boleh meninggikan Tuhan dan dengan iman kita berkata, dengarkan suara nafiri, api kemuliaannya turun atas kita. Haleluya, kita tepuk tangan, meninggikan Dia, memuji Dia. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Amin. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Meja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus panglima kita. Amin. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh. Api kemuliaan. Yes. Api kemuliaan
kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah api kemuliaan, api kemuliaan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tercurahlah, beritakan pada dunia bahwa api kemuliaan, api kemuliaan. Amin. Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkit api kemuliaan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Mari tepuk tangan memuji Tuhan. Katakan haleluya. Dengarkanlah suara nafiri. Yes. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju. Mari maju. Yesus Panglima kita, haleluya. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa. Mari sama-sama katakan api kemuliaan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah ke api kemuliaan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Katakan segala Raja, katakan segala Raja, segala Raja. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Amin. Dialah jalan keselamatan, jalan ke surga. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, saya yakin di mana-mana pun Roh Allah bekerja. Amin. Di mana-mana pun ada gerakan Roh Allah. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Mari kita memuji Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Kita dengan sukacita menyatakan pujian ini kepada Tuhan dan percaya ada gerakan Roh Allah di tempat di mana engkau beribadah. Ada gerakan Roh Allah. Amin. Di sini ada gerakan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, oh, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Katakan, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Hosana, Hosana, Hosana. Mari nyatakan Hosana, terima hadiratnya. Hadiratnya nyata. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Katakan terpujilah. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Saya dan percaya gerakan itu tetap menjadi bagian kita. Artinya
Kita dituntun oleh Roh Kudus dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, dalam apapun yang kita lakukan, ada tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, kita muliakan Tuhan. Kalau kita muliakan Yesus, Roh itu turun bagi kita. Itu firman Tuhan. Saatnya kita boleh mendengar firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa pengurapan dipimpin oleh hambanya, kita terlebih dahulu mendengar suara Tuhan untuk menuntun kita masuk kepada perkara janji Tuhan. Karena janji itu adalah buat saudara dan saya. Haleluya. Bapak Pendeta Dekultom, pimpinan sidang Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Cililitan, akan memberitakan firman Tuhan dan sekaligus hambanya nanti memimpin kita dalam doa dan memberikan doa berkat bagi kita semuanya. Mari persiapkan dan kita bangkit berdiri untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Dan kita angkat satu penyembahan kepada Tuhan. Tidak pernah terlambat kuasa Tuhan untuk melawat kita. Kuasa Tuhan terlebih besar. Kalau ada roh itu dalam diri kita, roh itu lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Kuasamu terlebih besar. Haleluya. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu, oh, kuasamu terlebih. Kami percaya Tuhan akan kuasamu. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Ini keyakinan kami Tuhan, sungguh ku percaya. Sungguh kami berserah Tuhan, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Sebelum kita lebih dalam memasuki hadirat Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan, sejenak kita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang akan saya bacakan di dalam ibadah ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ayat pertama sampai kepada ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat pertama sampai kepada ayat yang ke-6. Demikian sabda Tuhan untuk kita. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Puji Tuhan. Sesungguhnya ada 48 ayat yang perlu kita baca secara utuh sehingga kita lihat bagaimana seorang yang bernama Cornelius ini diurapi dan dipenuhkan oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Cornelius, kalau kita membaca ayat demi ayat, bahwa ada 9 saya catat di sini kelebihan seorang yang bernama Cornelius ini. Luar biasa, Cornelius ini ada 9 bagian yang dialami oleh manusia. Tetapi tidak semua manusia memiliki kelebihan-kelebihan yang dialami oleh Cornelius ini. Ayat pertama dan ayat kedua, ada 5 kelebihan yang saya catat di sini. Dikatakan di sana bahwa dia adalah seorang perwira. Dan yang kedua, ia saleh. Yang ketiga, ia takut akan Allah. Yang keempat, dia banyak memberi sedekah. Yang kelima, dia senantiasa berdoa kepada Allah. Dan yang keenam, ayat yang ke-22, dia juga seorang yang tulus hati. Dan yang ketujuh, dia seorang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Dan yang ke-8, ayat yang ke-24, saat dia Petrus berjumpa dengan Cornelius ini, maka Cornelius ini, ayat yang ke-24, ia telah memanggil saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Tidak seorang egois, tetapi dia membagikan sesuatu yang berguna bermanfaat bagi orang lain. Dan ayat yang ke-25,
Yang kesembilan yang saya ketemukan kelebihan seorang perwira Kornelius ini, dia adalah seorang yang rendah hati. Saat Petrus berjumpa dengan Kornelius, Kornelius menyambut dalam rumahnya setelah diberitahukan oleh Tuhan kepada Kornelius bahwa Petrus sudah datang ke rumahnya. Maka dikatakan di sini, saudara kasih, ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus, walaupun persembahan ini tidak diterima oleh Petrus. Tetapi ada satu hal yang kita simak, bahwa dia adalah seorang yang rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 9 poin yang saya sampaikan kelebihan dari seorang Kornelius ini. Dia takut akan Tuhan, dia terkenal, dia banyak memberikan sedekah, bahkan dia banyak berdoa. Apalagi yang kurang bagi dia, saudara kasih? Tentu ini sudah cukup untuk memenuhkan standar bagaimana Tuhan berkenan kepada orang-orang yang mau diangkat menjadi anak raja, pewaris dalam kerajaan sorga. Tetapi Tuhan melihat dari sorga, adapun kelebihan-kelebihannya itu tidak cukup memenuhi standar memasuki hadirat Tuhan. Haruslah saudara kasih diperkenalkan dan diberitahukan kepada Kornelius ini siapa sesungguhnya yang sanggup mampu untuk menyelamatkan manusia itu. Dalam pembicaraan saudara kasih, dalam pembacaan kita akan firman Tuhan ini, bahwa sesungguhnya Petrus sangat berat hati untuk menemui Kornelius ini. Tatkala saudara kasih, bagaimana Kornelius menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil Petrus ini tatkala dia di Yope, pada jam-jam sembahyang dia berdoa kepada Tuhan. Dia lihat dari sorga ada turun semacam keranjang lah, saudara kasih. Ya, dan di dalam keranjang itu ada binatang-binatang yang najis, haram. Tatkala dia mau makan, dia lapar, dan dilihatnya di dalam keranjang itu ada banyak jenis-jenis binatang haram. Tetapi suara yang berbicara dari sorga berkata kepada dia, makanlah ini, hai Petrus. Potong-potonglah makanan indah yang kau makan. Tetapi saudara kasih, bahwa Petrus adalah seorang Yahudi yang sangat begitu ketat menjaga tentang makanan-makanan yang haram. Sehingga dia berkata, dikatakan saudara kasih, bahwa tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Saudara dikasih Tuhan Yesus, bangunlah, sembelihlah, makanlah. Dan dia menjawab, tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Tetapi suara itu berbicara, jangan engkau mengatakan sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan haram dan tidak tahir. Sampai 3 kali saudara kasih. Dan setelah itu dia sadar dan keranjang itu terangkat ke sorga. Dan seketika itu juga setelah dia boleh disadarkan oleh Tuhan, oleh Roh, maka tatkala ada mengetok rumah yang menjadi tempat tinggal Petrus di kota Yope ini,
Dan yang datang mengetok rumah ini berkata, adakah di sini Petrus? Maka yang punya rumah ini berkata, ada di sini. Tentu percakapan mereka, saudara kasih, diberitahukanlah apa maksud dan keinginan suruhan Cornelius ini. Dan setelah itu mereka meninggalkan rumah yang disinggahi oleh Petrus ini menuju ke rumah Cornelius, saudara kasih. Dan disitulah saudara kasih bagaimana Cornelius setelah berjumpa dengan Petrus, ayat yang ke-25, sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Yang mau kita singgung hari ini, saudara dikasih Tuhan Kristus, dalam kesembilan kelebihan-kelebihan Cornelius ini tidak cukup bagi Tuhan. Kalau tidak disempurnakan pengenalan akan Cornelius ini kepada Yesus Kristus, dan inilah yang diceritakan dan ini diberitahukan oleh Petrus. Ayat 43, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saudara dikasih, Petrus memberitahukan kepada Cornelius ini siapa sesungguhnya yang telah diberitakan oleh para nabi. Yesuslah yang disaksikan oleh para nabi. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Perlu saudara dikasih pengampunan dosa. Saudara dikasih, perlu pentahiran diri kita akan segala dosa-dosa yang masih melekat di dalam diri kita, yang tanpa kita sadari maupun kita sadari, itu tidak dapat keluar dari diri kita tanpa pembasuhan darah Kristus Yesus dan pengurapan Roh Kudus-Nya. Saudara dikasih Tuhan Kristus. Dan setelah itu, saat mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Petrus ini, ayat yang ke-44, ketika Petrus sedang berkata-kata dengan demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan ayat yang ke-46, sebab mereka mendengar, ya, dan ayat ke-44, ketika Petrus yang berkata-kata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan ayat yang ke-45, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Saudara kasih Tuhan Kristus, setelah mereka mendengarkan tentang Yesus Kristus adalah yang diutus oleh Bapa dari sorga, menyelesaikan segala pelanggaran, menutupi segala aib, memperbaharui hidup orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian turunlah Roh Kudus atas mereka, dan seketika itu juga mereka berkata dalam bahasa-bahasa roh, sehingga mereka dipenuhkan oleh roh. Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, demikian jugalah kepada kita umat-umat Tuhan. Mungkin ada di antara kita sudah berusaha, saya sudah begitu giat saya berdoa, ya, sudah tulus hati saya, sudah saya banyak memberikan sesuatu, ya, sudah saya lakukan apa yang diperintahkan oleh gereja kepada saya, sudah saya lakukan, tetapi sampai hari ini
belum saya dibaptiskan oleh Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Saudara dikasih, pengampunan atas segala dosa, kekurangan, kelemahan kita. Kalau kita mau memberikan diri kita dibasuh oleh darah Kristus Yesus dan dimurnikan oleh kuasa firman-Nya, kebulatan hati kita, tekad kita tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan akan berbelas kasihan bagi kita masing-masing. Sangat penting bagi kita untuk menantikan pengurapan Roh Kudus ini. Karena Roh Kudus itu adalah, sebagaimana saya ungkapkan beberapa waktu yang lalu, pembimbing bagi kita, penuntun bagi kita. Tidak mungkin kita mengetahui sesuatu yang ada di dalam diri Allah. Ada rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam diri Allah yang seyogianya harus kita ketahui, yang seharusnya kita harus pahami jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan ayat ke-11. Bagaimana Rasul Paulus menjelaskan kepada kita, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak tahu dan kita tidak mengenal, kita tidak tahu persis ada di dalam diri manusia itu, ada kemauannya, ada hal-hal yang dia sukai, apa yang dia ingini. Kalau kita tidak memiliki roh manusia dan kita tidak dapat mengenal apa kemauan, apa yang dirindukan oleh manusia itu, katakanlah minta bantuan, minta sesuatu kepada seseorang, kepada kita, saudara kasih, kalau kita tidak memiliki roh manusia, mulai hata-bata di doko daktar tanda jolmai dari jolmai ia soto dini jolma di bagasan ibana. Kita tidak tahu dan kita tidak mengenal, kita tidak tahu persis apa kemauan, apa kerinduan, apa keinginan manusia itu, jikalau bukan roh manusia ada dalam diri kita dan juga dalam diri dia. Demikian juga di sini, kita tidak tahu apa yang dalam diri Allah, jikalau bukan roh Allah ada dalam diri kita. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Rasul Paulus menjelaskan kepada kita, demikian pula tidak ada seorang yang tahu bahwa apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat ke-10 sebentar kita lihat ke atas dulu. Ayat ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Kita tidak tahu persis apa keinginan, apa yang diungkapkan, apa yang disembunyikan oleh Tuhan, yang seharusnya harus kita ketahui. Jikalau bukan roh Kudus ada dalam diri kita yang sanggup untuk mengetahui apa yang dalam diri Allah, kemauan Tuhan, kesukaan Tuhan, ya, permintaan Tuhan,
Jikalau bukan roh yang bekerja dalam diri kita. Itu sangat penting bagi jemaat Tuhan, bagi kita sekaliannya. Itulah sebabnya saudara kasih, bagaimana firman Tuhan ini mengajar kepada kita. Rasul Paulus banyak menekan kepada kita bahwa pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus ini, sebagaimana saya ungkap beberapa waktu yang lalu, untuk membimbing, menuntun, mengarahkan, memberi kekuatan, penghibur, dan juga memberikan semangat kepada kita, sebagai mengajar kita agar kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Tiada bergeser pengharapan kita. Walaupun dunia ini, walaupun ada banyak tantangan-rintangan yang harus kita lewati, tetapi jikalau Tuhan lewat Roh Kudus-Nya ada hidup dalam diri kita, inilah memampukan kita untuk berjalan mengiring Tuhan, mengikut Dia, selama Tuhan izinkan kita masih tinggal dalam dunia ini. Karena itu saudara kasih, rindukanlah Roh Kudus ini, saudara kasih. Jikalau kita mau ingin tahu apa hal-hal rahasia yang ada di dalam diri Tuhan yang belum disingkapkan kepada gerejanya, kepada hidup kita, Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita pemahaman, pengertian apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan ingini dari hidup kita. Tanpa itu saudara kasih, maka kita tidak dapat dan tidak ada kesanggupan kita untuk mengerjakan perbuatan baik untuk dalam bentuk pelayanan kita di dalam gereja. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kebaktian yang terakhir dalam rangka 10 malam ini, nyatakanlah kepada Tuhan kehausanmu, kerinduanmu, motivasimu, semangatmu untuk tetap berdoa memohon kepada Tuhan. Kiranya balas kasihan Tuhan akan turun bagi kita umat-umat Tuhan, asalkan kita rindu, haus, asalkan kita mau diobatkan oleh Tuhan dan dibasuh oleh Tuhan dengan darah-Nya yang kudus, darah yang menyucikan, darah yang menguduskan hidup kita. Saudara dikasih Tuhan Kristus, soal dosa, bukan dosa yang menghalangi kita masuk dalam kerajaan surga. Karena dosa telah diselesaikan oleh Tuhan 2000 tahun lalu di Bukit Judota. Engkau terhambat masuk ke dalam kerajaan surga bukan karena dosa. Karena dosa telah diselesaikan oleh Tuhan dengan pengorbanannya. Tetapi jikalau kita terhambat masuk dalam kerajaan Tuhan, adalah karena kita tidak percaya. Alani haporsiay ma Tuhan Yesus, nang pasay hudusam, doh nang mamuriho doh mudarna, songon dokon hatan itu hatai, tung rarape dusam, songo kasuba, botar bahinoku songon itak. Tung hitam pekat pun dosa kita, seperti saudara kasih arang yang begitu hitam pekat, yang tidak mungkin diperbaharui dan juga diubah menjadi putih, saudara kasih. Tetapi bagi Tuhan sesuatunya mungkin, asalkan iman percayaanmu tetap ada dilihat oleh Tuhan. Haporsiau mima pamalupoko, haporsiau mima laho majalo aha nadi bagasan diri ni Tuhan ini. Pada malam yang terakhir ini saudara kasih, kita mau rindu, kita mau berdoa, kita mau dengan sungguh-sungguh memohon dan meminta kepada Dia pengurapan Roh Kudus-Nya. Janjinya 2000 tahun yang lalu telah digenapi kepada para rasul-rasul, kepada umat-umat Tuhan, yang akhir zaman ini adalah zaman pemenuhan, zaman pengurapan Roh Kudus. Karena itu siapkan hatimu, siapkan dirimu. Dia akan melawat kita, Dia akan mengunjungi kita, Dia akan mengurapi, membaptis engkau dengan baptisan Roh Kudus. Sehingga lewat baptisan dan kepenuhan Roh Kudus ini, engkau sungguh-sungguh menjadi milik kepunyaan pewaris dalam kerajaan Tuhan. Bagi Tuhan Yesus puji hormat,
kemudian baik pada saat malam hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Semuanya kita berlutut di hadapan Tuhan. Berikan perhatianmu, pikiranmu, rohmu hanya tertuju kepada belas kasihan Tuhan. Tangannya sangat terbuka. Dia adalah mata air yang mengalir dari sorga, mengairi hati kita yang gersang, mengurapi, membaptis kita dengan urapan Roh Kudus-Nya, sehingga dengan urapan itu engkau sungguh-sungguh menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Dia seperti air yang mengalir dalamku. Haleluya. Dia adalah mata air yang bersumber dari Tuhan. Mata air memancarkan air hidup. Mata air memancarkan air pembasuhan diri kita. Terimalah, karena engkau layak menerimanya, karena kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus. Haleluya. Seperti air yang mengalir di hatiku, Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Tiba saatnya bagi jemaat Tuhan untuk menerima mata air yang bersumber dari Tuhan, aliran-aliran yang murni yang menyegarkan hatimu, memberikan kepastian hidupmu, karena Roh Kudus adalah roh yang membimbing, menuntun, dan juga mengarahkan kita tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terimalah Roh Kudus, terimalah air yang Tuhan akan segera alirkan kepada hidup kita. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya. Inilah kami umat-Mu Tuhan, rindu akan Engkau Tuhan, haus untuk pengurapan Roh Kudus-Mu. Curahkan bagi umat-Mu. Engkau melihat hati kami, Engkau melihat kerinduan hati kami ya Tuhan. Mari Tuhan, api Roh Kudus-Mu nyalakan
Baptiskan Roh Kudus-Mu bagi setiap orang yang rindu Kau ya Tuhan. Haleluya. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau melihat Tuhan kerinduan hati kami. Engkau melihat kehausan kami Bapa. Mari Tuhan urapi. Baptiskan Roh Kudus-Mu bagi setiap umat-Mu Tuhan, yang sekarang berlutut Tuhan di kaki Bapa. Nyalakan api-Mu Bapa. Hembuskan Roh Kudus-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Engkau melihat kerinduan hati kami Tuhan. Engkau melihat kehausan umat-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Sangat kami rindu Tuhan. Sangat kami haus Bapa. Tuhan, urapi Engkau baptiskan Roh Kudus-Mu bagi setiap umat-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Dimulai anak kecil Tuhan, para remaja, orang tua muda, bahkan segenap umat-Mu Tuhan Yesus yang tinggal di rumah ya Tuhan, di rumah-rumah kecil Tuhan, di gang-gang Bapa, bahkan di kos-kos Tuhan. Engkau lawas setiap umat-Mu Tuhan Yesus pada malam hari ini ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan telah berjanji, Engkau Tuhan telah menyatakan kepada murid-murid-Mu 2000 tahun yang lalu bahwa Engkau tidak membiarkan seorang anak-anak-Mu, murid-murid-Mu tidak memiliki Tuhan Yesus Tuhan kami Bapa. Karena Engkau sungguh Bapa kami ya Tuhan. Engkau Roh Kudus menjadi jaminan bagi hidup kami, penuntun, pembimbing Tuhan Yesus Tuhan kami dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Mari Bapa, kuduskan hati kami, murnikan jiwa kami untuk tetap Tuhan bersandar berharap kepada-Mu Tuhan Yesus. Karena sungguh kami percaya Engkau Tuhan adalah tumpuan harapan kami. Engkau adalah kekuatan kami, perisai dan perlindungan kami ya Tuhan. Urapi Engkau berkati Tuhan gereja-Mu, Gereja Pentakosta Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok desa-desa, di kota-kota Tuhan. Setiap umat-Mu yang Tuhan telah panggil dan Engkau tetapkan menjadi bagian dari tubuh-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Roh-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami Engkau nyatakan bagi setiap umat-Mu Bapa, sehingga roh Tuhan itu Tuhan Yesus mengingatkan kami dikala kami lupa. Roh Kudus-Mu membimbing, menuntun, dan juga membawa kami lebih dalam untuk tetap mengasihi dan mencintai Engkau Yesus Tuhan kami. Bulatkan hati umat-Mu Tuhan, satukan hati kami untuk tetap berpaut kepada-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Arahkan hati kami, tujukan jiwa kami untuk tetap mendekat kepada-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Urapi Engkau berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dalam banyak pergumulan kami ya Tuhan, kesusahan, kesulitan yang sekarang sampai kami rasakan Tuhan Yesus Tuhan kami, dampak oleh karena virus corona ini ya Tuhan, membawa kepada umat-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Hubungan kerja Tuhan Yesus bagi untuk perusahaannya terputus Bapa. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus Tuhan kami terputus olehnya Bapa. Namun sungguh kami percaya Tuhan Yesus Tuhan kami, sesuai dengan kebenaran firman-Mu berkata menjadi jaminan bagi hidup kami, bahwa Engkau membedakan kami kepada orang-orang jahat, orang-orang fasik Tuhan. Bahwa orang-orang yang setia untuk melayani Engkau akan berbeda Tuhan Yesus Tuhan kami dengan orang-orang tidak mengenal dan tidak percaya. Orang-orang yang tidak Tuhan Yesus dibuat Engkau menjadi Tuhannya Bapa. Bahwa kami adalah umat-umat-Mu, adalah kami anak-anak-Mu, bahwa kami adalah kawanan domba-Mu, bahwa kami adalah sahabat-Mu.
Engkau tahu apa menjadi kebutuhan keperluan kami masing-masing ya Tuhan. Karena itu Tuhan urapi, Engkau berkati setiap rumah tangga maupun pribadi ya Tuhan. Dalam usaha pekerjaan mereka ya Tuhan urapi, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh perjalanan kami ya Tuhan. Entah berapa lama Tuhan izinkan kami masih tinggal dalam dunia ini ya Tuhan. Engkau jangan membiarkan seorang di antara anak-anak-Mu menjauhkan diri, menyimpan dari jalan kebenaran-Mu. Tetapi genggam tangan kami Bapa erat-erat, naungi kami dalam Roh-Mu, ajar setiap umat-Mu ini, sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan mau, yang boleh kami lakukan dalam sisa hidup kami ini ya Tuhan. Sehingga lewat perbuatan-perbuatan kami, tindakan kami ya Tuhan, semuanya itu Tuhan yang untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Seluruh rangkaian ibadah, dimanapun anak-anak-Mu beribadah ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami, mari Engkau urapi, Engkau berkati, lukiskan dalam doa hati kami itulah firman, akan menguatkan, meneguhkan kami masing-masing ya Tuhan. Esok hari kami akan tiba dalam hari Pentakosta, hari yang ke-50 Tuhan Yesus Tuhan kami. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap rumah tangga, setiap pribadi persebaya ya Tuhan, baik berkat jasmani terus dalam rohani ya Tuhan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Rangkaian seluruh acara ibadah kami yang telah kami lalui, yang telah kami lakukan sepanjang 10 malam ini ya Tuhan, semuanya ya Tuhan bermuara untuk hormat, kepujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami sudah datang berdoa bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, baik pada saat malam hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku jalani hidup ini. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa bimbingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini dengan doa Bapa kami dalam sorga. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jalanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami bawa ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekaliannya. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk, kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. sebab hanya Tuhan, Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. sebab hanya Tuhan, Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, waktu kita menerima urapan itu sukacita yang dahsyat ada dalam hidup kita. Haleluya. Tetaplah kuat dalam Tuhan, kita pelihara apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Di penghujung acara ibadah kita ini, saudara kasih dalam Kristus, Tuhan memberkati kita. Dan mari kita memberi blessing satu dengan yang lain, kita beri salam. Dan kita memuji Tuhan dengan pujian, mari berjuang bersama kami. Kita terus berjuang untuk melayani, memuliakan Tuhan. Haleluya. Dengan kekuatan Roh Kudus, mari berjuang bersama kami. Kita boleh bersama-sama
bersatu dalam tubuh Kristus untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Dengan Roh Kudus kita boleh berjuang dan memenangkan perjuangan itu. Mari berjuang bersama kami, himpunan pilihan Tuhan, menyanyikan nyanyian dan agungkan kemuliaannya. Yesus kan pimpin himpunan ini, memenangkan dalam kasih-Nya. Dalam kasih-Nya kita bekerja, mencari jiwa dalam kuasa-Nya. Dalam kuasa-Nya kita bekerja, membuat kuat, bukan dengan pedang. Bukan pedang yang tajam, bukan lembing yang runcing, bukan hikmat jiwa, keperkasaan diri ini, tetapi dengan Roh Kudus, amin. Tetapi oleh Roh, firman Tuhan, mari berjuang, mari berjuang, mari berjuang, turut dalam hidup. Mari berjuang, mari berjuang, mari berjuang sebagai, bukan dengan pedang, haleluya. Bukan pedang, amin. Bukan lembing, haleluya. Bukan hikmat jiwa, keperkasaan diri, tetapi oleh Roh Kudus, firman Tuhan. Mari berjuang, mari berjuang, mari berjuang, turut dalam himpunan. Mari berjuang, mari berjuang, mari sebagai laskar. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.